Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam Santapan Rohani. Salam sejahtera buat saudara-saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan kembali pada saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik ya Tuhan. Kami selalu menerima anugerah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab kita terdapat dalam Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat yang ke-22 dengan judul Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara dapat membacanya secara pribadi dari ayat 15 hingga ayat yang ke-22 dan izinkan saya membaca pada ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang mempunyai waktu atau masa yang berbeda di hadapan Tuhan. Seperti yang digambarkan oleh Raja Daud di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tetapi satu hal yang patut kita sadari adalah apa yang kita perbuat itu menentukan kemana kelak kita akan pergi. Yang sudah berlalu, hari ini dan ke depan yang akan kita hadapi. Adakah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan? Dan adakah kita sudah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya anugerah Tuhan itu? Melalui Mazmur 103 ini, saudara kekasih, kita rindu untuk memahami maksud Tuhan dan mau semakin bertumbuh sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita memahami maksud Tuhan, yaitu kita memahami kasih setia Tuhan dan memilikinya. Dikatakan pada ayat yang ke-17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, adakah hidup kita ini sungguh hidup yang takut akan Tuhan? Tuhan itu Maha Kudus dan Maha Suci. Maka hidup kita pun harus hidup dalam kekudusan. Baik hati kita, mulut kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita, maka Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita yang kudus. Dan inilah janji Tuhan bahwa kasih setianya kekal bagi setiap orang yang takut akan Dia. Bahkan keadilan Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan dikatakan juga bagi anak cucu. Puji Tuhan. Yang kedua, kita memahami maksud Tuhan dan mau bertumbuh sebagai orang-orang percaya, yaitu kita menikmati kemahakuasaan Tuhan yang sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita lihat pada ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ini berarti kita tidak lagi dikuasai oleh kerajaan kegelapan yang berusaha menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati
karena iblis itu begitu lihai memperdayai manusia. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi apabila kita hidup di luar dari kerajaannya itu, maka hidup kita akan seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Hidup dalam kerajaannya yang berkuasa adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang membuahkan. Itu kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang ketiga, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dikatakan pada ayat yang ke-22. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Inilah rahasia untuk kita dapat memahami dan mengerti apa yang dijanjikan Tuhan oleh anugerahnya. Jika ada ucapan syukur dari kita, ada puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, itu bukan berarti Tuhan begitu memerlukan ucapan syukur dan puji-pujian kita. Tuhan tidak pernah berubah hanya karena ucapan syukur dan puji-pujian yang kita naikkan kepadanya. Justru yang berubah adalah kita. Kita yang sudah menerima kasih anugerahnya tidak bisa hidup tanpa ucapan syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalimat ini tidak sebatas kita mengerti hanya dalam ucapan syukur seperti ulang tahun, atau pekerjaan kita yang berhasil, atau naik kelas, atau lulus ujian, dan lain-lain. Dikatakan pada ayat yang ke-22c, pujilah Tuhan di segala tempat kekuasaannya. Artinya, kita bersyukur, kita memuji Tuhan dalam segala peristiwa, dalam segala hal. Bahkan ketika kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam sakit, dalam segala hal, di segala tempat, Dia layak menerima pujian. Memang terasa ganjil atau aneh, mana ada orang mengundang dalam satu ucapan syukur karena mengalami peristiwa yang menyakitkan mungkin, atau gagal dalam usaha, atau sakit. Tetapi saudara kekasih, kebenaran firman Tuhan berkata lain. Tuhan lebih tahu, Dia mengerti apa yang kita perlukan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara kekasih, apabila kita mengerti pada ayat yang ke-22 ini dalam Mazmur 103 ini, maka hidup kita akan menjadi lebih berarti. Akan ada selalu ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan di segala peristiwa kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Dia berkuasa atas segala hal. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, yang menegur dan mengingatkan kami, supaya kami menjalani hidup kami ini dengan senantiasa mengingat bahwa Tuhan telah memberikan waktu maupun umur ataupun usia bagi kami untuk kami manfaatkan dengan sebaik mungkin anugerah-Mu ini dengan menyenangkan hati-Mu dan melakukan firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk menggunakan waktu dengan bijaksana. Ajar kami Bapa untuk menggunakan hidup kami dalam segala peristiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memakai setiap karunia kemampuan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, sehingga terang-Mu ya Yesus bercahaya melalui kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian-pengertian yang baru, supaya kami senantiasa hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan segala kepercayaan-Mu, dan kami menggunakannya dengan takut akan Tuhan, dan memakai hidup kami dengan penuh tanggung jawab,
karena kami menyadari semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkatilah dengan apa yang kami lakukan dan kerjakan, dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di santapan rohani berikutnya. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.